Halo semuanya, saya akan menjelaskan unsur intrinsik Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990. Unsur yang pertama adalah tema. Temanya adalah percintaan dan persahabatan. Unsur yang kedua yaitu latar. Pertama, tempat. Sekolah warung BBM di Jalan Buah Batu, Rumah Melea, Rumah Bunda, dan Jakarta. 2. Waktu. Pagi, siang, sore, dan malam. Ketiga, suasana. Bahagia, sedih, tegang, dan humoris. Unsur yang ketiga yaitu penokohan dan watak. Melea cantik, pintar, baik hati, sopan, dan penyayang. Dylan, humoris, baik hati, setia kawan, dan perhatian. Benny, perhatian, overprotective, pemarah, dan manja. Lucy, baik hati dan perhatian. Bahar, baik hati, setia kawan, dan murah marah. Bunda, penyayang, baik hati, dan humoris. BEM, ramah, baik hati. Ibu, penyayang, baik hati. Unsur yang keempat yaitu alur. Untuk pertama kali, Melea berjalan menuju sekolah barunya dan dihampiri oleh pengendara motor. Pengendara motor itu pun berbicara. Boleh gak aku raman? Aku raman nanti akan bertemu di kantin. Dia adalah si Dylan, si anggota geng motor Bandung tahun 1900 yang satu SMA dengan Melea. Timbul masalah. Dylan dan Melea makin hari makin terlihat dekat karena keharmonisan Dylan membuat Melea nyaman di dekat Dylan. Namun, bukan hanya Dylan yang menaruh hatinya di Melea. Ada banyak dan masalah satu teman kelas Melea, yaitu Jaja. Dan pernyataan status Melea masih berpacaran dengan Benny, pacar di Jakarta sebelum pindah ke Bandung. Konflik semakin hari, hubungan Dylan dan Melea nampak semakin dekat. Namun di dalam masa pendekatan tersebut, Anhar yang selaku teman seanggota Dylan di geng motor merasa Dylan berubah. Sikap Dylan yang terkadang Anhar berpikir bahwa karena Melea yang membuat Dylan jauh dari geng motor tersebut. Klimaks. Karena ada sesuatu kejandalan, Melea akhirnya memutuskan untuk mencari Dylan ke warung BM. Saat berada di warung BM, ternyata tidak ada Dylan, melainkan ada Anhar dan sebagian teman Dylan yang bolos sekolah. Anhar yang emosi melihat Melea datang ke warung BM akhirnya menyindir Melea karena kedekatannya dengan Dylan membuat Dylan merasa jauh dari teman-temannya dan selalu menomorsatukan Melea dibandingkan teman-temannya. Melea pun tersudut emosi. Anhar pun semakin emosi dan akhirnya Anhar menampar Melea. Pelerayan. Dylan pun mengetahui bahwa Melea ditampar oleh sahabatnya sendiri. Dylan marah besar. Dylan mencari Anhar dan akhirnya terjadi perkelahian. Retaklah persahabatan dengan Anhar dan Melea sedikit menjauhi Dylan. Penyelesaian. Dan setelah kejadian itu, akhirnya Melea, Dylan, dan Anhar bersatu. Tidak mempersalahkan apa yang terjadi di warung BM. Anhar sudah meminta maaf kepada Melea dan Dylan. Mereka pun memaafkannya. Masalah pacar Melea yang di Jakarta pun sudah berakhir karena sifat pemarah dan overprotective
yang sudah membuat Melea gerah dan membuat Dylan dan Melea akhirnya kembali bersatu dalam ikatan berpacaran. Mereka berdua menikmati masa SMA mereka dengan kekonyolan Dylan yang membuat Melea nyaman berada di dekat Dylan. Amanat pada novel ini yaitu mengajarkan bahwa kesadaran merupakan dasar kebahagiaan bagi manusia. Selain itu, bersikap baiklah pada perempuan karena memang sudah kodrat sebagai laki-laki melindungi hak seorang perempuan dan alam novel ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari niat pada akhirnya akan berhasil dengan keinginan kita.